Ternyata Adam dilahirkan. Karya Agus Mustafa, serial ke-14 Diskusi Tasawuf Modern. Penerbit Padma Press Surabaya, www.padmapress.com. Kata pengantar: merekonstruksi manusia pertama. Dewasa ini, planet Bumi dihuni oleh sekitar 6 miliar manusia. Kalau kita runut ke belakang, pastilah jumlahnya semakin sedikit. 100 tahun yang lalu misalnya, jumlah penduduk bumi hanya berkisar 1,5 miliar. Jadi, kini sudah berlipat 4 kali hanya dalam kurun 1 abad terakhir. Kalau kita teruskan merunut ke belakang, kita akan memperoleh data yang semakin mengerucut, semakin kecil. Dan suatu ketika, kita akan bertemu dengan nenek moyang pertama manusia, yaitu pasangan legendaris yang kita kenal sebagai Adam dan Hawa. Semua agama-agama besar di dunia sepakat bahwa kita adalah keturunan Adam dan Hawa, asal muasal populasi manusia di muka bumi, spesies tertinggi yang menguasai planet biru yang sangat indah mempesona. Dibandingkan dengan makhluk lainnya di muka bumi, manusia memang sangat istimewa. Ia menempati urutan pertama dalam segi apapun. Dari segi jumlah misalnya, manusia adalah spesies dengan jumlah terbesar, mengalahkan jenis binatang atau tumbuhan apapun, termasuk jumlah ternak dan unggas yang kita pelihara. 6 miliar manusia adalah jumlah material yang kira-kira setara dengan 300 juta ton biomassa. Bagi pakar biokimia, ini adalah sebuah proses yang menakjubkan. Berbagai zat biokimiawi dikonsentrasikan untuk membentuk onggokan-onggokan biomassa sebanyak itu, dengan proses yang sangat terencana dan terstruktur dengan sempurna. Tentu saja melibatkan bioenergi yang sangat besar untuk menciptakannya. Dari segi bentuk fisik, manusia juga paling indah dan mempesona dengan segala aksesoris penampilannya. Bahkan hingar-bingar kehidupan manusia dewasa ini adalah budaya yang sangat menonjolkan pesona fisik manusia. Tak ada makhluk seindah dan seluas manusia dalam penampilan fisiknya. Beragam budaya di seluruh dunia membuktikan hal itu. Mulai dari seni berpakaian sampai pada beragam seni budaya yang mempesona. Dari fungsi otaknya, manusia bahkan menjadi makhluk yang tiada bandingnya di alam semesta. Peradaban manusia selama berabad-abad adalah produk fungsi organ berbentuk bubur di dalam tempurung kepala manusia yang kita sebut otak. Justru disinilah letak keunggulan spesies manusia dibandingkan spesies makhluk lainnya penghuni planet bumi. Kemajuan yang luar biasa dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi misalnya adalah produk dari fungsi otak manusia yang memiliki kecanggihan jauh di atas makhluk lainnya. Manusia benar-benar menjadi aktor utama dalam kehidupan di muka bumi. Pemimpin kolektif atas segala fasilitas kehidupan yang telah tersedia secara ajaib di planet istimewa ini. Maka tidak heran kita seringkali bertanya-tanya, bagaimana kita bisa muncul di permukaan bumi sebagai aktor utama? Kapan semua itu mulai terjadi? Dari mana? Di mana? Dan sebagainya, dan seterusnya. Pertanyaan mendasar ini dijawab oleh berbagai agama keturunan Nabi Ibrahim, Yahudi, Nasrani, dan Islam dalam kitab-kitab sucinya. Diceritakan bahwa kita semua ini adalah anak keturunan sepasang manusia legendaris bernama Adam dan Hawa. Sayangnya, penjelasan yang ada demikian singkat dan ringkas, sehingga muncul berbagai tafsir tentang asal-usul keberadaan manusia pertama itu. Cerita yang bertebaran sangat beragam, mulai dari yang bersifat dongeng,
legenda, dogma, tafsir bahasa, sampai pada penelusuran yang bersifat ilmiah. Semuanya belum memberikan gambaran yang jelas tentang informasi yang diinginkan. Sejarah manusia seperti terbentur pada suatu dinding tebal yang sulit ditembus. Seakan-akan Tuhan sengaja mengaburkan sejarah awal munculnya spesies manusia di planet bumi ini. Tetapi anehnya, dalam kitab Al-Quran, Allah seperti memancing kita semua itu memahami lebih jauh tentang proses munculnya peradaban manusia di planet ini. Berulang kali Allah bercerita tentang makhluk yang namanya Adam itu. Puluhan kali. Apalagi tentang munculnya manusia keturunan Adam. Jumlahnya ratusan kali. Karena itu tidak heran, perdebatan tentang sejarah kemunculan manusia di muka bumi ini menjadi cerita dan diskusi panjang yang tiada habisnya. Di satu sisi, kita memang ingin tahu bagaimana asal-muasalnya. Sedangkan di sisi lain, kitab-kitab suci agama kita tidak memberikan penjelasan secara terinci, kecuali hanya sinyal-sinyal yang semakin membuat kita penasaran. Maka agaknya kita disuruh untuk merunut dan mencari sendiri informasi tentang asal-muasal penciptaan manusia. Dan yang menarik, perkembangan ilmu pengetahuan manusia semakin lama semakin mendekati tirai pembatas kaburnya sejarah kita sendiri. Yang dibalik itu, kita bakal bertemu dengan sebuah surprise tentang sejarah drama super kolosal di planet istimewa ini. Allah rupanya sedang menunggu manusia di suatu terminal ilmu yang kita sendiri bakal terbelalak menyaksikan kecanggihan kerja dan keagungan Sang Pencipta. Dia bakal memamerkan kepada kita bagaimana rumit dan canggihnya proses penciptaan spesies istimewa bernama manusia, yang tak lain adalah kita sendiri. Semoga Allah berkenan membimbing kita untuk memahaminya. Bismillah. Surabaya, Mei 2007. Salam penulis. Selengkapnya bisa Anda dapatkan di www.patmapress.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cangkir Tasawuf Modern, saat ini Anda sudah bisa mengakses kembali website www.patmapress.com. Tentu saja dengan desain dan layout yang baru dan lebih modern, sehingga memberikan pengalaman yang lebih menyenangkan untuk Anda dalam mencari buku-buku yang diterbitkan oleh Patma Press. Selain itu, Anda juga tetap dapat menonton video-video Pak Agus Mustafa di patmapress.com. Mau tahu apa saja buku karya Pak Agus Mustafa yang sudah menjadi materi di video-videonya? Mampir yuk ke www.patmapress.com.